Oke. Setelah pesanan itu diterima, maka bagian penjualan akan menanyakan kepada bagian gudang apakah pupuk itu tersedia cukup atau tidak sesuai dengan permintaan toko pengecer. Karena toko pengecer ingin mendapatkan konfirmasi apakah pesanannya itu diproses atau tidak. Setelah mendapat jawaban dari bagian gudang, maka bagian penjualan akan menginformasikan kepada toko pengecer bahwa pesanannya akan diproses. Nanti kita akan sampai kepada dokumen apa yang diperlukan pada proses pemesanan barang itu. Setelah dia menginformasikan kepada toko pengecer, maka bagian penjualan juga harus menginformasikan kepada bagian keuangan. Mengapa? Karena bagian keuangan ini nanti akan bertugas untuk menagih barang yang sudah dikirimkan kepada toko pengecer. Pemberitahuan juga diberikan kepada bagian gudang, sehingga bagian gudang akan melakukan pengiriman terhadap pesanan dari toko pengecer yang dipesan tadi. Dalam hal ini maka kegiatan bisnis kedua terjadi, yaitu mengirim pupuk dari gudang ke toko pengecer. Apabila barang atau pupuk itu sudah dikirim, maka bagian gudang akan memberitahukan kepada bagian keuangan bahwa pupuk sudah dikirim, sehingga bagian keuangan akan melakukan penagihan ke toko pengecer. Di sini terjadi kegiatan bisnis yang ketiga, yaitu menagih. Dan apabila tagihan itu sudah disampaikan kepada toko pengecer, maka toko pengecer akan melakukan pembayaran, dan dari sisi perusahaan terjadilah kegiatan bisnis yang keempat, yaitu menerima pembayaran. Jadi dalam proses penjualan ini, di sana ada 4 hal penting. Yang pertama adalah kegiatan memesan barang, yang kedua kegiatan mengirim barang, yang ketiga kegiatan menagih, dan yang keempat adalah kegiatan menerima pembayaran. Bagaimana dengan kegiatan yang kedua? Proses bisnis yang kedua adalah proses bisnis bagaimana distributor itu membeli pupuk ke pabrik pupuk. Mungkin dari satu atau beberapa pabrik pupuk. Maka kegiatan itu dimulai dengan bagian gudang memberitahu kepada bagian pembelian. Dan bagian pembelian akan melakukan pemesanan pupuk kepada pabrik, atau kita sebut dengan pembelian pupuk. Dan apabila pembelian itu sudah disampaikan ke pupuk, maka kegiatan pertama dari
proses bisnis pembelian, yaitu membeli barang terjadi. Setelah mendapatkan order pembelian, maka pabrik pupuk akan mengirimkan barang atau pupuk itu kepada gudang. Saya ingin sampaikan lagi bahwa pada saat pembelian itu dilakukan kepada pabrik, maka bagian pembelian akan memberitahukan kepada bagian gudang bahwa permintaan barangnya sedang diproses. Demikian juga bagian pembelian akan memberikan informasi kepada bagian keuangan supaya nanti kalau ada tagihan bisa dilakukan pengecekan. Pabrik pupuk akan mengirim barang langsung kepada gudang. Dan gudang akan menerima pupuk itu dan memeriksanya apakah sesuai dengan permintaannya. Oleh karena itu, kegiatan kedua dalam proses pembelian pupuk atau barang tadi adalah menerima dan memeriksa barang yang dibeli. Apabila barang atau pupuk sudah diterima dengan baik, maka bagian gudang akan memberitahukan kepada bagian keuangan. Dan kelak pada saat pabrik melakukan penagihan melalui bagian keuangan, maka bagian keuangan akan melakukan pemeriksaan bahwa tagihan itu memang sudah sesuai dengan proses pembelian yang dilakukan. Oleh karena itu, bagian keuangan akan segera membayar. Nah, di situ ada dua kegiatan bisnis, yaitu menerima tagihan, dan yang kedua adalah membayar tagihan. Jadi pada kegiatan proses bisnis yang kedua, proses bisnis pembelian, di sana ada 4 kegiatan penting, yaitu pertama, membeli barang, yang kedua, menerima barang, yang ketiga, menerima tagihan, dan yang keempat, membayar tagihan. Jadi, dari gambar yang saya sampaikan ini, di sana terjadi interaksi atau komunikasi antara perusahaan distributor dengan pelanggannya dan juga antara perusahaan itu dengan pemasoknya. Nah, pertanyaan yang timbul adalah dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bisnis itu atau mendukung kedua proses bisnis itu. Tentu kegiatan yang pertama tadi adalah memesan barang, biasanya disampaikan dalam bentuk pesanan pelanggan atau disebut dengan customer order. Dan setelah itu diproses oleh bagian penjualan, maka bagian penjualan akan membuat sales order. Nah, dua dokumen ini digunakan pada saat memesan dan digunakan pada saat konfirmasi bahwa pesanan sudah diproses, dan dari sisi perusahaan sales order menjadi masukan atau menjadi data untuk melakukan kegiatan lain, yaitu kegiatan tagihan, yang di sana ada proses penagihan atau billing. Jadi, di sana ada dokumen-dokumen transaksi yang diperlukan. Selanjutnya, pada saat bagian penjualan atau bagian pembelian atau bagian keuangan melakukan kegiatan-kegiatannya,
maka di sana memerlukan data dan informasi. Pada saat dia berinteraksi dengan para pelanggannya atau dengan para suppliernya. Terakhir, bagian penjualan, bagian pembelian, dan bagian keuangan juga diminta untuk membuat laporan-laporan mereka yang harus disampaikan kepada pimpinan-pimpinan mereka. Nah, itu kira-kira gambaran secara singkat bagaimana kegiatan dan proses bisnis itu terjadi. Yang terakhir saya sampaikan adalah nanti data dan informasi, laporan-laporan, dokumen-dokumen transaksi, semuanya akan kita rancang dalam sistem informasi berbasis bisnis. Saya kira itu yang sekali lagi perlu kita perhatikan pada saat kita membuat rancangan berbasis bisnis. Terima kasih.